Sobat Ternak, berjumpa lagi nih kita. Nah, pada episode kali ini saya mau melanjutkan pembahasan tentang jenis ikan hias yang dapat dibudidayakan di rumah sob. Yuk langsung aja. Yang kelima ada ikan moli. Ikan dengan nama latin Poecilia spenop ini merupakan ikan hias air tawar yang mempunyai warna yang sangat menarik. Ikan ini mempunyai banyak sekali jenis loh sob. Ada moli balon, golden moli, black moli, moli marble, dan masih banyak lagi jenisnya. Untuk membudidayakan ikan yang satu ini juga terbilang sangat mudah. Pertama, kalian harus mempersiapkan kolam yang terbuat dari semen atau terpal. Apabila kalian mempunyai daya terbatas, bisa juga menggunakan ember bekas atau wadah bekas lainnya. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyortiran untuk pemilihan bibit ikan moli. Ikan moli yang sudah matang biasanya mempunyai ukuran yang lumayan besar. Hal ini bisa dilihat dari bentuk tubuh dan perutnya. Seperti ini nih. Ini adalah contoh bibit ikan moli yang siap untuk dikawinkan sob. Nah, cara mengawinkannya pun terbilang cukup mudah loh. Ikan moli yang sudah disortir cukup disebar di kolam dengan rasio 1 ekor jantan dan 3 ekor betina. Langkah selanjutnya adalah menjaga pakan dan kebersihan kolam. Biasanya ikan moli akan melahirkan setelah 1-3 minggu mereka dikawinkan. Oh iya, for your information, 1 ekor ikan moli betina dapat melahirkan anak hingga 100 ekor dalam sekali melahirkan. Nah, selanjutnya ada udang hias nih sob. Hewan yang satu ini benar-benar menarik untuk dibudidayakan. Pasalnya, udang yang satu ini mempunyai warna yang menarik dan tidak membuat kotor akuarium, karena tidak menghasilkan banyak kotoran. Nah, untuk jenisnya sendiri, udang ini dibagi menjadi 2 varietas. Ada Caridina dan Neocaridina. Perbedaannya pun terlihat dari segi daya tahan tubuh. Biasanya untuk udang Neocaridina lebih mudah dikembangkan daripada jenis Caridina. Karena jenis ini lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan suhu yang tiba-tiba. Untuk jenisnya sendiri, udang hias ada banyak sekali jenisnya, seperti red cherry, yellow fire, blue cherry, red lily, red bee, black bee, dan masih banyak lagi jenisnya. Untuk membudidayakan udang ini terbilang cukup mudah dan tidak membutuhkan tempat yang begitu luas sob. Nah, langsung aja kita simak yuk caranya. Pertama adalah menyiapkan wadah yang akan digunakan untuk membudidayakan udangnya. Karena udang ini adalah makhluk yang hidup di dasar air, usahakan untuk permukaan air tidak terlalu tinggi. Selain itu, siapkan juga tempat bersembunyi seperti batu, ranting, tanaman, dan lain sebagainya. Tempat ini berfungsi untuk berlindung udang saat mereka melakukan proses molting atau ganti kulit. Karena biasanya apabila mereka sedang molting, mereka menjadi lemah dan dapat disantap oleh udang lainnya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu gunakan air yang bersih dan pH serta suhu yang dingin ya sob. Karena udang jenis ini dapat hidup di suhu 22-26 derajat Celcius. Selanjutnya, pilihlah indukan yang sudah siap untuk breeding. Biasanya ditandai dengan badan yang besar dan perut yang gendut. Langkah selanjutnya adalah tinggal menunggu hingga udang bertelur dan menetaskan larva-larvanya. Biasanya untuk bertelur, udang mencari tempat yang tersembunyi sob agar anaknya tidak dimakan oleh udang atau predator. Setelah telur udang menetas, langkah selanjutnya adalah membesarkan udang dengan cara memberi pakan 2 kali sehari dengan pakan yang dapat tenggelam. Yang ketujuh ada ikan koki. Ikan dengan nama latin Carassius aurator ini mempunyai tubuh yang sangat menggemaskan. Ada yang bentuknya bulat, matanya besar, bahkan ada yang bentuknya seperti bola bekel. Hehe, lucu banget ya. Untuk jenisnya sendiri, ikan koki juga banyak loh jenisnya, seperti jenis bubble A, ryukin, oranda, pom-pom, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Untuk cara membudidayakannya, ikan yang satu ini terbilang mudah dan tidak sulit, hanya membutuhkan ketekunan dan keseriusan. Untuk langkah yang pertama adalah menyiapkan tempat yang akan digunakan untuk proses pemijahan dari ikan koki ini. Bisa menggunakan akuarium atau wadah lainnya yang ukurannya tidak terlalu kecil. Karena apabila terlalu sempit, ikan akan sulit bergerak dan akan menjadi gampang stres. Oh iya, selain itu jangan lupa untuk menambahkan tumbuhan air seperti eceng gondok atau ijuk yang diikat dengan tali. Hal ini bertujuan agar telur ikan koki dapat menempel di wadah atau tumbuhan air itu. Setelah itu, masukkan ikan koki yang sudah siap di breeding. Formasinya adalah 1 ekor betina dan 2 ekor jantan.
Setelah itu tunggu deh hingga ikan koki tersebut kawin dan menghasilkan telur. Setelah telur menempel pada media tersebut, tunggu hingga 3-4 hari hingga telur menetas menjadi larva ikan koki. Untuk proses pembesaran, anak ikan koki dapat diberi artemia hingga berusia 40 hari sob. Nah, yang terakhir ada si tukang bersih-bersih nih. Ini dia nih, si ikan Corydoras. Selain untuk membersihkan akuarium, ikan ini juga digemari karena mempunyai bentuk yang unik dan warna yang cantik sob. Untuk jenisnya sendiri, ikan Corydoras termasuk baik sekali jenisnya. Nah, untuk membudidayakan ikan satu ini terbilang cukup mudah dan dapat dilakukan di lahan yang terbatas. Sebagai langkah awal untuk membudidayakan ikan yang satu ini, hal pertama yang harus disiapkan adalah air yang berkualitas. Air yang digunakan biasanya mempunyai pH berkisar antara 7 sampai dengan 7,5. Untuk wadahnya sendiri dapat menggunakan bak bekas ataupun ember bekas yang sudah tak terpakai. Setelah itu baru kita dapat mencampurkan ikan jantan dan betina. Eits, tapi sebelum itu kalian harus mengetahui perbedaan jantan dan betina dari bentuk fisiknya. Untuk betina biasanya mempunyai sirip lebih lancip, sedangkan jantan sedikit lebih tumpul. Selain itu, untuk ukuran tubuh juga lebih besar pada indukan betina dibanding dari indukan jantan. Sementara, untuk ikan jantan bentuk tubuhnya lebih mirip seperti torpedo dan bagian belakang insangnya meruncing hingga ke ekor. Selanjutnya, agar proses pemijahan dapat berlangsung dengan baik, induk jantan dan betina harus dipisah terlebih dahulu sambil diberi pakan yang bergizi, seperti cacing sutra dan cacing dara. Ketika tubuh indukan betina tampak lebih besar dan perutnya tampak lebih bundar, barulah indukan dapat dicampur untuk proses pemijahan. Proses perkawinan dapat dilakukan secara massal, yaitu dengan menggunakan rasio 1 jantan dan 2 betina. Biasanya, ikan ini akan bertelur dalam waktu 3 hari. Untuk mempercepat proses pemijahan, dapat dilakukan dengan menaikkan suhu air, karena si ikan ini biasanya bertelur hanya pada saat musim hujan. Telur ikan Corydoras biasanya menempel di kaca akuarium atau permukaan daun dan kayu. Setelah berhasil bertelur, segera pisahkan indukan dengan telurnya, karena apabila tidak dipindahkan akan sangat berisiko telur ikan tersebut akan dimakan sang induknya. Biasanya, telur akan menetas menjadi larva sekitar 3-5 hari. Untuk larva yang baru lahir, jangan dikasih makan terlebih dahulu. Setelah larva bisa berenang sendiri, barulah dapat diberi kutu air atau artemia. Nah, sekian dulu ya sob, informasi tentang ikan yang dapat dibudidayakan di rumah. Semoga bermanfaat dan see you sob.